Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Lanjutan dari materi kelompok kemarin. Konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang menyajikan hasil operasional atau hasil operasi dan posisi keuangan dari kedua atau lebih entitas legal yang terpisah menjadi satu laporan keuangan untuk entitas ekonomi secara keseluruhan. Untuk mencapai hal tersebut, proses konsolidasi memerlukan prosedur untuk mengeliminasi semua transaksi kepemilikan antar perusahaan dan transaksi antar perusahaan. Perlakuan diferensial positif. Ada beberapa alasan mengapa harga beli saham suatu perusahaan lebih tinggi dari nilai buku saham, yaitu 1. Kesalahan dan penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. 2. Selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. 3. Keberadaan goodwill. Kesalahan dan penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. Dalam beberapa kasus, kesalahan dan penghilangan disebabkan semata-mata karena pencatatan tidak memadai. Jika terdapat kesalahan dan penghilangan tersebut, harus dilakukan koreksi langsung di pembukuan anak perusahaan pada tanggal akuisisi. Koreksi dilakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya sesuai dengan PSAK 25. Selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dari aset anak perusahaan yang diidentifikasi. Dalam banyak kasus, nilai wajar dari aset bersih perusahaan yang diakuisisi lebih tinggi dari nilai bukunya. Akibatnya harga beli lebih tinggi dari nilai buku saham diakuisisi. Prosedur yang digunakan untuk menyusun neraca konsolidasi harus menghasilkan semua aset dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Nilai ini dapat dicapai dengan 1. Aset dan kewajiban anak perusahaan direvaluasi langsung pada pembukuan anak perusahaan. 2. Dasar akuntansi dari anak perusahaan tetap dipertahankan dan revaluasi dilakukan tiap periode dalam kertas kerja konsolidasi. 3. Revaluasi aset dan kewajiban pada pembukuan anak perusahaan umumnya merupakan cara yang paling sederhana jika semua saham biasa anak perusahaan diakuisisi. 4. Revaluasi aset dan kewajiban anak perusahaan langsung pada pembukuan anak perusahaan disebut push-down accounting tetapi tidak diperkenankan dalam PSAK 65 revisi tahun 2013. 5. Jika aset dan kewajiban langsung direvaluasi dalam pembukuan anak perusahaan, maka tidak lagi ada bagian diferensial yang terkait. Akan tetapi, jika aset dan kewajiban tidak direvaluasi dalam pembukuan anak perusahaan, maka diperlukan ayat jurnal untuk merevaluasi aset tersebut dan mengalokasikan diferensial dalam kertas kerja konsolidasi tiap laporan keuangan konsolidasi yang disusun selama aset terkait masih dimiliki. Jika nilai wajar PT Anak ditentukan lebih besar Rp 40 juta dari nilai buku dan nilai wajar semua aset dan kewajiban lain sama dengan lain bukunya, seluruh jumlah diferensial dialokasikan ke tanah anak perusahaan. Alokasi diferensial ini dibuat dalam kertas kerja konsolidasi dengan ayat jurnal sebagai berikut. Tanah 40 juta di sebelah debit dan diferensial 40 juta di sebelah kredit. Keterangan mengalokasikan diferensial ke tanah. Keberadaan goodwill. Pada saat suatu perusahaan membeli anak perusahaan pada harga di atas total nilai wajar aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi, tambahan pembayaran tersebut biasanya diperlakukan sebagai pembayaran untuk kemampuan laba lebih tinggi perusahaan yang diakuisisi yang disebut goodwill.
Karena itu, setelah aset perusahaan yang dapat diidentifikasi telah dinyatakan pada nilai wajar, sisa diferensial debit dialokasikan sebagai goodwill. Jika pada contoh PT anak dan induk nilai wajar aset dan kewajiban sama dengan nilai wajarnya dan diferensial sebesar Rp 40 juta dianggap merupakan pembayaran untuk goodwill. Ayat jurnal eliminasi berikut diperlakukan dalam kertas kerja konsolidasi. Keterangannya goodwill di sebelah debit 40 juta, diferensial 40 juta sebelah kredit. Perlakuan diferensial debit. Dalam banyak situasi diferensial terkait dengan aset dan kewajiban yang berbeda. Asumsikan bahwa nilai buku dan nilai wajar aset dan kewajiban PT anak adalah nilai wajar persediaan dan tanah lebih tinggi dari nilai bukunya. Sedangkan nilai wajar bangunan dan peralatan lebih rendah daripada nilai bukunya. Harga obligasi berfluktuasi jika ada perubahan tingkat bunga. Nilai utang obligasi PT anak lebih tinggi dari nilai bukunya. Asumsi PT induk mengakuisisi semua saham biasa PT anak seharga Rp 400 juta pada tanggal 1 Januari 2021 dengan mengeluarkan obligasi dengan tingkat bunga 9% dan nilai nominal Rp 100 juta dan membayar tunai sebesar 300 juta. Situasi kepemilikan yang terjadi terdapat di bawah ini. Biaya diperoleh investasi 400 juta, nilai buku 200 juta, saham biasa PT anak 100 juta, nilai buku ditambah nilai saham biasa sama dengan 300 juta. Biaya perolehan investasi 400 juta dikurangi dari saldo laba PT anak 300 juta. Perbedaan antara nilai buku dan harga perolehan adalah Rp 100 juta. PT induk mencatat investasi pada pembukuannya 1 Januari 2021. Investasi pada saham PT anak. Investasi pada saham PT anak 400 juta di sebelah debit. Utang obligasi 100 juta di sebelah kredit, kas di sebelah kredit 300 juta. Hubungan antara total harga beli yang dibayarkan untuk saham PT anak nilai wajar, aset bersih dan nilai buku aset bersih PT anak sebagai berikut. Biaya perolehan investasi Rp 400 juta selisih biaya perolehan di atas nilai buku aset yang dapat diidentifikasi Rp 70 juta. Total diferensial Rp 100 juta, nilai aset aktiva bersih yang dapat diidentifikasi Rp 330 juta, nilai buku aset bersih yang dapat diidentifikasi 300 juta, selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku aset yang dapat diidentifikasi 30 juta. PT induk dan PT anak mengasumsikan nilai buku wajar dari aset dan kewajiban PT anak pada tanggal 1 Januari 2021. PT induk membeli semua saham PT anak seharga 260 juta. Situasi kepemilikan yang terjadi sebagai berikut. Ini termasuk perlakuan diferensiasi kredit. Saldo laba. Saldo laba konsolidasi adalah bagian dari laba yang tidak didistribusikan oleh perusahaan yang dikonsolidasi yang dimiliki oleh pemegang saham induk perusahaan. Saldo laba konsolidasi awal ditambah laba bersih konsolidasi dikurangi dividen konsolidasi. Saldo laba konsolidasi dihitung dengan menambah secara bersama-sama saldo laba induk perusahaan dari hasil operasional sendiri. Bagian itu atas laba bersih tiap anak perusahaan sejak tanggal akuisisi disesuaikan dengan penghapus bukuan diferensial dan penurunan nilai goodwill.
Ilustrasi perhitungan saldo laba sebagai berikut. Dalam kasus sederhana yang diberikan sebelumnya, asumsi bahwa saldo tanggal 1 Januari 2021 saldo laba PT Idaman adalah 400 juta dan PT Amanah sebesar 250 juta. Selama tahun 2021, PT Amanah melaporkan laba bersih 25 juta dan mengumumkan dividen 10 juta. PT Idaman melaporkan laba operasi terpisah 100 juta ditambah laba 100% kepemilikan PT Amanah menggunakan metode ekuitas sebesar 25 juta. PT Idaman mengumumkan dividen sebesar 30 juta berdasarkan informasi tersebut. Kesimpulannya yaitu laporan keuangan konsolidasi menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi dari dua atau lebih entitas legal terpisah seakan-akan merupakan entitas tunggal. Neraca konsolidasi yang disusun pada tanggal induk perusahaan mengakuisisi anak dengan mengakuisisi anak perusahaan akan sama dengan neraca jika perusahaan yang diakuisisi dimerger dengan induk perusahaan. Kertas kerja konsolidasi merupakan cara yang efisien untuk mempersiapkan data yang dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi. Pada kertas kerja akan dikonsolidasi kolom debit kredit untuk ayat jurnal eliminasi dan kolom konsolidasi untuk total konsolidasi yang akan muncul dalam laporan keuangan konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi ada 3 bagian, yaitu 1. Membantu penyusunan laporan laba rugi, 2. Saldo laba dan neraca konsolidasi, 3. Di dalamnya untuk tiap laporan. Ayat jurnal eliminasi diperlukan dalam kertas kerja untuk menghilangkan pengaruh kepemilikan dan transaksi antar perusahaan sehingga laporan keuangan konsolidasi tersebut terlihat seperti perusahaan-perusahaan yang secara legal terpisah. Ayat jurnal eliminasi diperlukan untuk mengeliminasi akun investasi induk perusahaan dan saldo ekuitas pemegang saham anak perusahaan, mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan yang diakui induk perusahaan selama periode tersebut dan dividen yang diumumkan anak perusahaan, mengalokasikan diferensial ke aset dan kewajiban tertentu, mengamortisasi untuk menghapuskan sebagian dari diferensial jika ada, dan mengeliminasi piutang dan utang antar perusahaan. Sekian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.